Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah li muallif hadzal kitab wa nafa'ana bi 'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang kesungguhan kita dalam hal mencari ilmu. Jadi kemarin sudah diingatkan ya, kalau kita cuman berhayal, bercita-cita tapi nggak dibarengin dengan usaha, maka dianggap seperti orang apa kemarin? Orang gila. Jadi kita cuma sekedar pengen doang, tapi nggak mau berusaha untuk memperoleh apa yang kita pengenin, maka itu dianggap wal jununu fununu. Ya, syair itu apa? Tamannaita antum syi faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Jika kamu berhayal antum si faqihan munaziran, menjadi seorang yang faqih, orang yang paham akan ilmu, orang yang berilmu, yang memiliki banyak ilmu, tapi cuman sekedar tamannaita, berhayal gitu, pengen doang, bercita-cita, tapi bi ghairi anain, tanpa mau susah payah, tanpa mau berusaha untuk memperoleh cita-cita yang kita kepengenin itu, maka dianggap apa? Wal jununu fununu. Macem-macem lah, gila itu macem-macem. Diantaranya apa? Orang yang punya cita-cita pengen jadi orang pinter, tapi kagak mau belajar seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan wala budda li talibil ilmi min sahril layali. Kama qala syair. Jadi kalau orang dulu itu, mungkin kalau zaman sekarang mah diomelin kita sama orang tua kita atau sama guru kita. Tapi kalau dulu itu man talaba la budda li talibil ilmi min sahril layal. Seharusnya lah bagi seorang yang sedang belajar sahrul layal, begadang. Tidur, jangan tidur malam, istilahnya begitu. Di samping beribadah, belajar, karena itu cepat masuknya itu ilmunya. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, biqadril kaddituk tasabul ma'ali wa man talabal ula syahiral layali. Tuh, biqadril kaddituk tasabul ma'ali paman talabal ula syahiral layali. Siapa yang sebesar seukuran usaha yang kita lakukan, maka sebesar itu pula yang akan kita peroleh gitu. Jadi sebesar usaha yang kita lakukan, maka sebesar itulah hasil yang akan kita dapetin. Wa man talabal ula syahiral layali. Siapa yang ingin memperoleh kemuliaan syahiral layali, jangan suka tidur semalaman gitu. Jangan tidur semalaman. Maksudnya jangan tidur mulu gitu. Ada waktu malam-malam yang dianjurkan kita untuk belajar dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, wakila dikatakan juga begini. Ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Ya. Jadi ambillah malam-malam hari itu sebagai kebaikan, di mana dalam pada malam hari itu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada saat orang-orang
sedang terlelap tidur, kita bangun misalnya, ya sepertiga malam, sholat, kemudian kita belajar, maka di saat itulah ilmu yang kita pelajari akan mudah menyerap di dalam pikiran kita. Nah, jadi di situ dikatakan man syaa'a an yahtawi amaluhu jumala falyattakhid lailahu fi darkiha jamala. Ya, siapa yang ingin cita-citanya itu bisa terlaksana, maka jadikanlah malam itu sebagai kendaraan untuk memperoleh cita-cita itu. Jadi ada anjuran seperti itu. Ya, kalau sekarang anak sekolah disuruh begadang, ya diomelin sama gurunya. Ya, apalagi begadangnya kan sekarang mah beda ya, bukannya belajar. Ya, begadangnya main game begadangnya, malaman main game. Ya, pelajaran malah lupa. Jadi emang ada tuntunannya gitu. Orang yang ingin memperoleh kemuliaan maka jangan kebanyakan tidur malamnya itu gitu. Karena pada waktu malam itulah kita lebih dimudahkan dalam hal memahami suatu pelajaran dan lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih mengabulkan doa orang-orang yang berdoa di sepertiga malam itu. Wakila, nah dikatakan nih, man asharo nafsahu bil laili faqad fariha qalbuhu bin nahari. Siapa yang malamnya enggak tidur, ya, faqad fariha qalbuhu bin nahar, maka pada siang harinya hatinya akan bergembira. Tapi kalau kita malam kagak tidur, siangnya balas dendam, merem seharian tidur. Mentang-mentang malam belajar kagak tidur, katanya kadang belajar. Ya, siangnya ngancam, ya, seharian tutug tidur. Ya. Ya paling enggak ya jangan banyakan tidurnya sama meleknya begitu. Fala budda li talibil ilmi minal muwazabati 'ala darsi wat takrar. Ya, wala budda li talibil ilmi minal muwazabati 'ala darsi wat takrari. Maka harus kudu bagi seorang yang menuntut ilmu ngapain? Minal muwazabati, terus menerus. Ya. Ngapain terus menerusnya? Alad darsi wat takrari, terus menerus belajar, berkesinambungan, nggak berhenti di tengah jalan, wat takrari, dan rajin mengulang pelajarannya. Gitu. Jadi apa yang udah kita dikasih sama gurunya, ya misalnya jurus nih dikasih, rajin ngulang, diingat. Nah itu sebenarnya satu keharusan buat orang yang lagi belajar gitu, karena semakin banyak kita ulang itu maka akan semakin nempel itu pelajaran di ingatan kita, jadi nggak gampang lupa atau nggak mudah lupa. Nah, kapan waktunya itu yang bagus? Fi awalil laili wa akhirihi, tuh pada awal malam dan pada akhir malam. Jadi awal malam itu misalnya ba'da isya, ya, masih ba'da isya kita ulang pelajaran yang udah kita dapat, dan lebih bagus lagi nanti akhiril lail, sepertiga malam itu menjelang subuh. Fa inna ma bainal isya'aini wa waqtis sahari waktun mubarak. Kenapa waktunya itu yang baik? Karena waktu antara isya dan sahar, ya, waktu menjelang subuh itu waktun mubarak, waktu yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang dianjurkan buat kita untuk mengulang pelajaran, supaya pelajaran itu nempel terus di dalam ingatan kita. Nah, kemudian juga di sini ada juga syair yang serupa dengan tadi, ya. Kalau tadi biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Nah, ini biqadril kaddi tu'ta matarumu.
Paman romal muna lailan yakumu wa ayyamal hadasati fagtanimha ala innal hadasata la tadumu gitu. Jadi seberapa kadar ahli cita-cita, maka cita-cita itu akan kita peroleh gitu. Jadi seberapa besar cita-cita yang kita kekuatan dalam yang kita inginkan, maka sebesar itu pula cita-cita yang bakal kita dapat. Makanya ada kejarlah cita-citamu setinggi langit, setinggi langit. Kalau bisa cita-cita mah ya yang tinggi sekalian. Jangan apa namanya, cita-cita sekedarnya doang gitu, setingginya. Karena semakin tinggi cita-cita yang kita miliki, maka akan semakin besar usaha kita untuk memperoleh cita-cita itu. Faman ramal muna lailan yakumu. Jadi begitu juga dengan kemuliaan ya, sebesar kemuliaan yang kita harapkan, maka kemuliaan itu yang akan kita dapatkan gitu. Tapi kalau cita-cita kita juga memang sudah nggak ada keinginan untuk bercita-cita tinggi, ya sekedarnya saja jadinya itu, secukupnya. Nah yang kita peroleh juga secukupnya gitu. Keberhasilan, kesuksesan kita dalam hal belajar itu juga di samping yang sudah kita pelajari yang lalu-lalu, bahwasanya kita harus menghormati, memuliakan guru, memuliakan ilmu, memuliakan kitab yang kita pelajarin, kemudian memuliakan orang-orang yang berhubungan dengan guru kita ya, anaknya, keluarganya kita muliakan. Juga apa? Kemauan, keinginan, kemauan kuat bahwa saya ini pengen bisa belajar ilmu agama. Nah, kemauan itu dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itulah nanti yang bakal membawa kita kepada keberhasilan. Nah, diibaratkan itu seperti ada kisah yang kemarin saya bilang, ada seorang ulama besar yang awalnya beliau itu sulit sekali untuk memahami pelajaran, sehingga sudah putus asa dia pergi ke dalam hutan. Di dalam hutan dia ngelihat ada batu ditetesin air, itu batu yang sangat besar, yang keras sekali, ditetesin air setetes-setetes, tapi itu batu udah bolong gede. Maka dia berpikir bahwasanya batu yang keras saja seperti itu bisa bolong dengan setetes air ya, setetes demi setetes air, karena saking lamanya tuh. Nah, makanya begitu juga kita sama ya, kalau kita susah memahami pelajaran, kita ngaji terus, jadi kita dengerin terus, ilokan kita kagak paham ya. Kalau nggak paham juga kita apal jadinya ya. Nah, ini lagi lah. Itu jadi nempel terus gitu. Nah, jadi di samping itu pula ada waktu-waktu yang utama ketika kita ingin belajar. Nah, jadi sampai di sini dulu ya. Sekali lagi kita ingetin bahwasanya dalam memperoleh ilmu itu kita tidak boleh hanya sekedar berhayal belaka, tapi kita buktikan dengan usaha keras ya, dengan usaha yang berat ya, untuk memperoleh keberhasilan itu. Kemudian juga ya ada waktu-waktu untuk begadang buat belajar ya. Jadi bukan apa semalaman ngobrol doang gitu. Ada belajarnya gitu. Karena itu yang utama gitu. Waktu yang utama adalah waktu pada malam hari atau menjelang subuh. Ini yang mungkin masih sulit untuk kita lakukan gitu ya. Ya, jujur aja gitu, sulit. Ini kudu apa, dilatih gitu, kudu dilatih. Mudah-mudahan kita semua ini ya mendapatkan apa namanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemudahan untuk menjalankan ini semua nih ya, ya, untuk dalam rangka kita dimudahkan memperoleh atau mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu agama kita gitu. Untuk apa? Untuk terus berlangsungnya agama yang kita cintai ini. Di awal-awal kitab ini kan dijelaskan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah kamu.
Kenapa? Fa innal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu itu merupakan hiasan buat orang yang memiliki ilmu. Hiasan apa? Hiasan buat diri kita. Tuh. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ya dengan berkumpulnya kita di sini dalam rangka kita belajar ilmu-ilmunya agama, ilmu agama kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.